Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngulik Bareng Bang Ben, semakin asik, semakin menarik. Di video kali ini saya akan membahas mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji di tahun 2022 ini ya guys ya. Bagi kalian yang belum mengetahuinya, apakah kalian harus mendaftar ataukah perusahaan yang mendaftar, kalian bisa tonton video saya yang satu ini. Ngulik bareng Bang Ben, semakin asik, semakin menarik. Nah, ini guys, saya mengambilnya dari Instagram Kementerian Tenaga Kerja untuk merimain kalian bagi yang sudah pernah melihat dan untuk menginfokan kepada kalian semua yang belum pernah melihat mekanisme penyaluran BSU ini. Nah, di sini saya ada tambahan sebelum masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Di sini pertama kali perusahaan yang kalian bekerja itu mengajukan karyawannya untuk mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji. Ini biasanya dari pihak HRD-nya, Human Resource di perusahaan kalian, yang mengajukan ke BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang karyawannya mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Tapi bagi perusahaan yang tidak mengikuti BPJS ya tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Baru lanjut ke masuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini BPJS Ketenagakerjaan ini disaring dulu ya untuk mendapatkan data calon penerima yang memenuhi syarat seperti kartu peserta BPJS-nya harus aktif. Minimal terakhir itu Juli 2022. Seperti itu teman-teman. Dan kalian bisa ngeliat statusnya di di bsu.bpjsketenagakerjaan.co.id. Apabila kalian memenuhi syarat, di situ ada tulisannya validasi. Ya, kalian berhasil sesuai dengan Permenaker. Lanjut setelah itu data calon penerima yang memenuhi syarat dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI. Nah, dari sini Kementerian Ketenagakerjaan RI ini melakukan cek screening dan pemadanan data. Apa saja di cek screening itu ada kelengkapan data kalian. Dicek kelengkapan data kalian, kesesuaian format data kalian, dan adakah duplikasi data kalian. Setelah itu ada pemadanan data. Jadi kalian yang belum pernah menerima bantuan di tahun ini, baik itu dari Kementerian Sosial ataupun Ketenagakerjaan, seperti penerima kartu prakerja, penerima BPUM, penerima PKH, ataupun kalian bukan termasuk PNS, TNI, dan Polri. Kenapa? Karena ini sudah termasuk perangkat dari pemerintah, PNS, TNI, atau Polri. Dan gajinya juga sudah melebihi UMK atau UMP yang didapatkan. Jadi ini khusus pekerja yang minimal UMP atau UMK-nya 4,5 ataupun 3,5. 3,5 yang di daerah, 4,5 yang di DKI Jakarta. Seperti itu teman-teman. Apabila kalian lolos, kalian bisa cek statusnya di bsu.kementerian tenaga kerja, bsu.kemnaker.co.id. Ya guys ya. Di sini kalau kalian yang belum mempunyai akun, kalian tinggal buat saja, lalu lengkapi profilnya. Dan ketika kalian sudah membuat akun, kok masih belum ada, belum muncul, ya kalian tunggu beberapa hari ke depan. Karena itu nanti akan ada update. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung masuk, muncul notifikasinya, enggak guys. Karena ini juga masih ada tahap antrian. Kemungkinan besar kalian yang belum dapat itu ada atau masuk di tahap kedua ya guys ya. Seperti itu. Setelah itu Kementerian Tenaga Kerja, ketika kalian lolos, dapat calon penerima BSU, terus dalam hasil proses seleksi, terus dana tersalurkan, lalu Kementerian Tenaga Kerja ini menginformasikan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Kemenkeu. Di sini melakukan pencairan dana ke rekening Himbara, bekerja sama dengan rekening Himbara, Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan PT Pos. Bank Himbara ini itu Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BNI. Nah, di sini penyaluran nih. Transfer dana kebantuan ke rekening Bank Himbara dan BSI dan PT Pos Indonesia. Dan Bank Himbara dan BSI ini ketika kalian diajukan oleh perusahaan kalian itu ke BPJS Ketenagakerjaan itu menggunakan Bank Himbara atau Bank BSI. Jadi kalian kalau misalnya sudah dapat BSU langsung masuk ke rekening kalian masing-masing. Ya. Terus kalau misalnya yang bukan Bank Bank Himbara dan BSI itu melakukan PT Pos Indonesia. Kalau kalian dapat, ya guys ya, itu melakukan pembukaan rekening pos giro secara kolektif untuk seluruh penerima BSU. Nanti akan diinfokan pastinya oleh Kementerian Tenaga Kerja apabila kalian dapat, tapi bukan di Bank Himbara, contohnya Bank BCA ataupun yang lain. Jadi kalian masuknya PT Pos Indonesia. Nah, menyalurkan langsung ke rekening BSU dengan cara
penerima datang langsung ke kantor pos, terus petugas pos datang ke komunitas perusahaan Anda, ataupun diantar langsung ke rumah kalian masing-masing. Seperti itu guys. Jadi untuk teman-teman semua yang masih bingung mekanisme penyalurannya, pembahasan dari saya, kalian bisa ulang video ini supaya kalian mengerti dan tidak kebingungan lagi. Di sini adalah mekanisme penyalurannya. Jadi intinya bukan kalian yang mendaftarkan, tapi perusahaan yang mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti apakah layak karyawan tersebut mendapatkan BSU di tahun 2022 ini. Dan untuk yang daftar itu hanya daftar akun ya guys ya, jangan salah, daftar akun di Kementerian Tenaga Kerja untuk melihat statusnya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel Ngulik Bareng Bang Ben, karena akan menginformasikan seputar BSU ataupun yang lainnya untuk kalian semua. So, stay tune and I will be back for you guys. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.